semua, perkenalkan nama saya Agriska Devana Kolbi dengan NIM P272260240001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sternoclavicula. Di sini terdapat gambar sternum dan clavicula dari arah anterior. Sternum menjadi konkav dan clavicula menjadi konvex. Clavicula juga menjadi penggerak aktif. Di sini juga ada bidang terapi. Bidang terapi selalu berdekatan dengan konkav dan traksi itu selalu tegak lurus dengan bidang terapi. Otomatis dia akan menjauhi sendi dan traksi terjadi di traksi lateral. Oke, di sini konvex bergerak pada konkav, maka hukumnya adalah berlawanan. Contoh gerakannya seperti elevasi dan depresi. Elevasi nanti rollingnya akan ke kranial dan glidingnya akan ke kaudal. Sedangkan untuk depresi rollingnya akan ke kaudal dan glidingnya ada di kranial. Selanjutnya di sini ada gambar clavicula dan sternum dari arah kranial. Nah, clavicula di sini sebagai penggerak aktif dan sternum sebagai penggerak pasif. Nah, di sini clavicula sebagai konkav dan sternum sebagai konvex. Di sini juga ada bidang terapi. Bidang terapi selalu berdekatan dengan konkav dan di sini ada traksi. Traksi selalu tegak lurus dengan bidang terapi, di mana traksi ke arah lateral. Dan clavicula itu sebagai penggerak aktif, maka konkav bergerak pada konvex, yang berarti rolling dan glidingnya searah. Seperti contoh gerakannya adalah protraksi dan retraksi. Protraksi, rolling dan glidingnya ke arah anterior, dan retraksi, rolling dan glidingnya ke arah posterior. Baik, di sini saya akan memberikan terapi manipulasi. Yang pertama, traksi. Tapi sebelum kita melakukan terapi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu kepada pasien. Baik, selamat siang Kak. Perkenalkan, saya Fisya Rizka yang akan memfisioterapi Kakak hari ini. Sebelumnya, bolehkah saya untuk mengetahui nama dan usia Kakak? Boleh, nama saya Farida Zara, usia saya 19 tahun. Baik, saya akan memberikan terapi manipulasi kepada Kakak ya. Baik, sebelum melakukan traksi, alangkah baiknya dekatkan badan terapis dengan pasien. Kak, boleh minta tolong mundur? Baik, dan pastikan tinggi dada pasien dengan tinggi dada terapis itu sejajar. Baik, gerakan yang pertama, tangan kanan terapis memegang clavicula pasien seperti ini memegangnya. Lalu tangan kiri terapis memegang sternum. Nah, bisa diraba melalui incisura jugularisnya. Lalu kita dorongkan badan pasien ke belakang dan kita dorongkan badan kita ke depan. Lalu kita tarik arah tangan terapis ke arah lateral karena untuk menjauhi bidang sendinya. Baik, selanjutnya adalah gerakan elevasi, yaitu rollingnya ke kranial dan glidingnya ke kaudal. Pertama, tangan kanan terapis memegang di pertengahan antara clavicula dan sternum si pasien, lalu kita dorong ke arah kaudal seperti ini. Sakit Kak? Enggak. Sebelahnya kita akan mencari claviculanya dulu, dan ini sternumnya, dan ada di tangan kita berada di pertengahan sternum dan clavicula. Lalu dorong ke arah kaudal. Sakit Kak? Enggak. Baik, selanjutnya untuk gerakan depresi, rollingnya ke kaudal dan glidingnya ke kranial. Yang pertama, tangan kanan terapis, jempolnya berada di sisi clavicula dan tangan kiri terapis menumpu di atasnya untuk memberikan kekuatan. Lalu kita dorong ke arah kranial seperti ini. Sakit Kak? Enggak. Selanjutnya di sisi sebelahnya, sama seperti tadi gerakannya. Kita cari claviculanya dulu, tangan kanan terapis berada di dekat clavicula dan tangan kiri terapis menepuk di atasnya, lalu kita dorong ke arah kranial. Sakit Kak? Enggak. Baik, gerakan selanjutnya adalah retraksi. Nah, rolling dan glidingnya ke arah ke posterior. Gerakannya seperti membentuk sarangnya seperti ini, lalu clavicula berada di tengah
antara sarangnya, lalu kita jepit seperti ini, lalu kita dorong ke posterior. Permisi ya Kak. Seperti ini, lalu kita dorong ke arah posterior. Sakit? Enggak. Baik, lanjut ke sisi sebelahnya. Tetap sama menggunakan sarangnya ketemu seperti ini. Clavicula dijepit, lalu kita dorong ke arah posterior. Sakit Kak? Enggak. Baik. Baik, selanjutnya untuk gerakan protraksi yaitu rolling dan bridging-nya ke arah anterior. Tangan kiri terapis memegang clavicula pasien seperti mau mengambil seperti ini, gini. Lalu tangan kiri terapis berada di pertengahan antara clavicula dan sternum. Lalu kita dorongkan ke arah posterior. Kalau bisa ini nanti diangkat ke atas kalau badannya kecil. Kita dorong. Sakit Kak? Enggak. Baik, kita ganti ke sisi sebelahnya. Tangan kanan terapis memegang clavicula pasien dan tangan kiri terapis berada di pertengahan si clavicula dan si sternum. Lalu kita dorong tangan kiri kita ke bawah dan tangan kanannya ke atas. Sakit Kak? Enggak.